pitanya ya gerakan kita gitu, gerakan perempuan Indonesia kalau di sejarah kita. Nah, barulah kemudian masuk ke fase ketiga adalah fase Orde Baru. Masuk fase di mana presiden kita adalah Soekarno, dan ini memang kalau bisa kita bilang menjadi satu fase yang ketika gegap gempita gerakan perempuan Indonesia itu masuk ke fase Orde Baru menjadi redup. Kalau kita bisa baca catatannya Saskia Wirenga, dia bilang bahwa inilah fase di mana kehancuran gerakan-gerakan perempuan yang telah ada di Indonesia. Pembungkaman gerakan-gerakan perempuan yang telah ada. Kenapa? Karena di fase Orde Baru muncullah domestifikasi. Perempuan itu ya domestifikasi yang dimaui oleh negara. Apa itu? Muncullah organisasi-organisasi yang ya memang perempuan itu urusannya ke ranah privat, domestik, nggak perlu lagi ke publik. Muncullah PKK, muncullah Dharma Wanita, muncullah Dharma Pertiwi, dan sebagainya itulah. Gitu. Inilah yang dibilang Saskia bahwa ketika ini muncul tidak ada lagi Gerwani, tidak ada lagi Gerwis, tidak ada lagi gerakan istri sedar dan lain-lain itu yang begitu progresif, revolusioner di masa itu, menuntut hak pendidikan, hak politik, hak kesehatan dan sebagainya. Ini diredam ketika Orde Baru. Bayangkan berapa tahun Orde Baru, gerakan perempuan itu ya hanya untuk masak-masak, ya hanya untuk ini gitu ya. Nah itulah yang terjadi di sejarah gerakan perempuan kita. Baru kemudian di era reformasi barulah muncul gerakan perempuan yang menuntut penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Itulah yang terjadi sampai sekarang. Nah, aku pikir itu sekilas sejarah gerakan perempuan dunia dan Indonesia. Dan saat ini, hari ini lah, besok 8 Maret kita bakal kembali nih memperingati Hari Women's International Day gitu kan. Nah, ini dengan tagline-nya Choose to Challenge. Artinya kalau aku sih memaknainya, mari kita memilih perlawanan kita terhadap bias gender yang selama ini terjadi. Di mana kita memilih melawan tantangan gitu, tantangan yang selama ini misalkan perempuan masih dianggap nomor 2 dan sebagainya, dianggap bias dan sebagainya, terjadi diskriminasi, penolakan, eksploitasi dan sebagainya, kekerasan dan sebagainya. Mari kita memilih tantangan mana nih, perlawanan tantangan mana yang bakal mau kita ambil. Nah, tema kita Rumah Aman, kupikir ini bakal menjadi pemantik kita bersama gitu, bisa menjadi wadah kita bersama, harapan pribadi ya ini dan teman-teman dari FJPI gitu ya. Ini bisa menjadi ruang bersama, tidak hanya sekedar sebagai tidak hanya sekedar sebagai ruang untuk penyintas korban kekerasan saja, tapi harapannya ruang Rumah Aman ini bisa membuat kita menjadi wadah gerakan bersama untuk melawan seksisme dan diskriminasi gender. Tidak hanya untuk diskriminasi terhadap perempuan, tapi juga terhadap gender-gender yang lain. Itu mungkin awal dari aku, bisa di ini ke Oke, luar biasa ya dari Kak Anggi sejarah gerakan perempuan, nggak hanya di secara internasional atau Eropa, ternyata Indonesia juga punya gerakannya sendiri yang lumayan besar. Sumatera Utara harusnya kita bangga ya di Sumatera Utara, karena Sumatera Utara kayak kata Kak Anggi tadi adalah salah satu tempat pergerakan perempuan ketika di zaman di abad-abad 1920 jadi pusat pergerakan perempuan di Indonesia gitu. Harusnya itu jadi semangat kita untuk maju ke depannya, perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Utara ini. Nah, kemudian kita lanjut ke Kak Leli buat ceritain gimana sih sekarang perempuan pekerja yang ada di Kota Medan ini dapat stigmatisasi kah, atau bagaimana keadaan mereka saat ini? Mungkin itu yang bakal kita dengarkan langsung dari Kak Leli. Kak Leli silakan waktunya. Terima kasih buat teman-teman. Perkenalkan, namaku Leli Mayasari Sitorus. Aku dari OPSI, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia. OPSI itu sebenarnya di dalamnya itu ada teman-teman pekerja seks. Aku mewakili teman-teman pekerja seks
bukan hanya sekedar teman-teman pekerja seks perempuan. Walaupun tema kita ini hari untuk perempuan ya, di dalam opsi ini itu ada beberapa gender, yaitu laki-laki, transgender, dan LSR. Nah, karena temanya di sini kita perempuan, walaupun ini perempuan temanya, tapi tadi juga kakak-kakaknya sempat bilang kita ini nggak bias gender ya kak. Nah, tapi ini yang banyak terjadi sebenarnya untuk teman-teman pekerja seks itu yang memang perempuan. Apalagi selama ini yang saya sudah alami dan teman-teman sudah alami, apalagi kita membahas terkait rumah aman. Itu sebenarnya cukup perlu sih rumah aman dari pengalaman-pengalaman yang kita jalani sebagai terputus. ya kenapa ya gunanya rumah aman untuk teman pekerja seks? Banyaknya stigma dan diskriminasi yang terjadi terhadap pekerja seks. Banyaknya kekerasan yang terjadi kepada teman-teman pekerja seks. Salah satunya di kalangan hubungan keluarga dan di aparat penegak hukum juga itu terjadi sebenarnya terhadap teman-teman pekerja seks. Banyak kasus-kasus yang sebenarnya udah kita alami. Yang paling sering yang kita alami sebagai perempuan pekerja seks itu di kriminalisasi itu terjadi. Aparat penegak hukum memandang kita ini perempuan pekerja seks seperti nggak layaknya masyarakat biasa. Sebenarnya kita pekerja seks ini adalah sama seperti masyarakat biasa yang butuh memang untuk diayomi, kita butuh tempat untuk mengadu, tapi kenyataannya itu sangat sulit terjadi kepada kita. Salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi kepada teman kita yang telah ditangkap sudah hampir 2 minggu. Nah, itu salah satu sebenarnya sedih dan dilema lah terhadap saya selaku saya dari opsi dan dari teman-teman komunitas pekerja seks, karena mereka dapat tuduhan yang memang sebenarnya harusnya mereka nggak dapatkan. Nah, di situ kalau seandainya rumah aman ini terjadi, sebenarnya bisa buat kita saling bertukar pikiran. Gimana sih sebenarnya kebutuhan pekerja seks itu memang banyak, butuhnya tempat-tempat di mana kita mau meluahkan lah sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi pada kita, yang terkadang memang tidak bisa kita bicarakan dengan orang lain. Karena diharapkan di sini mudah-mudahan teman-teman semua di sini, saya yakin sebenarnya teman-teman di sini terimalah keberadaan teman-teman pekerja seks itu sebenarnya ada, itu benar ada. Dan kita kenapa mau menjadi pekerja seks? Sebenarnya ada hal-hal yang memang yang kita nggak bisa ungkapkan dan mungkin masyarakat juga nggak percaya ya kenapa kita bisa jadi seperti itu gitu. Sebenarnya faktor-faktor ekonomi dan keluarga yang harus kita pikirkan. Sebenarnya kita juga pingin kerja-kerja seperti orang lain, pingin juga mendapatkan perlakuan seperti orang lain, sama seperti masyarakat lain. Tapi itu tadi stigma dan diskriminasi tadi yang membuatkan kita yang tadinya ya kita mau sebenarnya kita kerja apa aja mau, seperti orang bilang kerja lain tuh banyak, kenapa mesti kerja kayak gitu. Ada, kita mau sebenarnya, tapi kita mau kerja itu belum lagi kita kerja situ sudah di stigma duluan gitu. Mana mungkin mau pekerja kerja seperti itu. Nah, di situ kita kadang membuat di mana ya perlakuan yang adil terhadap kita ini sebagai perempuan pekerja seks. Karena yang dialami teman-teman pekerja seks itu saya alami karena saya adalah salah satu perempuan pekerja seks. Nah, saya mewakili suara teman-teman pekerja seks supaya teman-teman pekerja seks ini bisa mendapatkan ruang aman untuk
membicarakan hal-hal yang mereka ingin sampaikan yang sebenarnya di luar sana tidak bisa tersampaikan. Untuk saat ini itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Kak Leli yang udah mau berbagi ceritanya untuk mengingatkan kita bahwa sebenarnya ruang aman ini, gerakan perempuan ini bukan hanya kepada perempuan-perempuan yang berdaya secara politik, yang tentunya punya privilege, orang yang bisa duduk di DPR misalnya, udah punya privilege dulu gitu, dari orang tuanya, dari pendidikannya. Sedangkan ada orang-orang yang tidak bisa mencapai kedudukan ekonomi, yang nggak bisa capai jadi ketua dewan atau duduk di pekerjaan yang lebih layak. Ada orang-orang yang didiskriminasi dalam lingkungan pekerjaannya, dan sayangnya lebih banyak perempuan, walaupun tidak menutup kemungkinan pada jenis gender lain ya, jenis gender lain apapun itu, selalu ada orang-orang yang didiskriminasi. Mungkin itu juga yang mendorong kita akan menghadirkan ruang aman ini yang bakal kita bahas lagi. Nah, kita bakal beralih nih dari sejarah, kemudian cerita bagaimana keadaan perempuan pekerja hari ini. Kita bakal beralih kepada penanganan kasus hukum. Bagaimana sih kasus-kasus yang terjadi di Kota Medan ini dan bagaimana penanganannya. Mungkin kita serahkan ke Kak Siska Barimbing. Silakan Kak Siska. Makasih Widya, nggak salah lagi akhirnya ya. Padahal nama saya tuh cukup terkenal ya, tapi ternyata sih salah juga ya. Saya merasa terkenal berarti. Karena kawannya sendiri ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi terima kasih buat kesempatan yang diberikan hari ini oleh PHI dan kawan-kawan semua dari gerakan buruh dan gerakan perempuan yang hadir hari ini. Saya takjub ya, hari ini Literasi Coffee dimerahkan oleh kehadiran kawan-kawan dari forum FSBPI, Forum Serikat Buruh Persatuan Indonesia. Federasi, oh ya federasi ya, oh ini federasi ini ya. Jadi berarti dari kumpulan beberapa organisasi buruh ya. Ada organisasi buruhnya, kelompok organisasi buruhnya ya. Oke. Terima kasih buat hari ini. Saya mau cerita pengalaman saja dulu ya, karena sehari-harinya saya bekerja sebagai advokat dan konsultan hukum dan mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan itu sejak tahun 2006. Ya udah lama ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya yang